Jumpa lagi dalam Injil dan Inspirasi hari ini, hari Senin, Pekan Biasa yang ke-9. Pesta wajib Santa Perawan Bunda Gereja. Perikop Injil hari ini, Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 34. Saya Pastor Elkus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudir Makassar, mengajak Anda untuk membuka dan membaca perikop yang indah tersebut. Yesus yang di atas salib menyapa ibunya dan mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian ia juga menyapa murid yang dikasihi dan berkata, "Inilah ibumu." Itulah kata-kata yang mengisyaratkan Yesus yang menyerahkan ibunya sendiri menjadi bunda kita, para muridnya, bunda gereja. Saudara-saudari, renungan akan disampaikan oleh Pastor Frans Sales, SCY, imam dari Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Pastor Frans adalah Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Palembang. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Yesus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah anakmu, inilah ibumu. Dari ketinggian salib yang memuliakannya, Sang Putra memandangi Sang Bunda yang terpuruk dalam kepedihan sore yang mencekam dan sepi. Sang Bunda tercinta masih bersimbah air mata, dikala Sang Putra yang dikasihi tergantung di salib. Batinnya tersayat bukan hanya sekedar oleh selembar sembilu, tetapi sanubarinya terluka bagai ditusuk pedang samurai. Ramalan Simeon dikala ia mempersembahkan Sang Putra di bait Allah itu digenapi. Kini batinnya sungguh-sungguh tertikam 9 tombak kekejaman. Karena itu ia menangis meratapi putranya. Ia memandanginya dari bawah salib sambil menyerahkan putranya ke dalam tangan Sang Bapa. Barangkali dengan bibir bergetar ia bertanya, "Mengapa peristiwa keji ini mesti menimpa engkau? Aku ibumu berada di sini siap menerimamu kembali ke dalam haribaanku." Sang Putra menghibur kepedihan batin Sang Bunda dengan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Aku di atas salib ini sedang mewujudkan kehendak Bapakku. Aku sudah dimuliakan karena tugasku sudah purna." Dia sudah mulia dengan memeluk salib yang berat itu. Kemuliaannya semakin sempurna dikala korbannya diterima oleh Sang Bapa. Karenanya dia ingin agar Sang Bunda pun belajar daripadanya. Biarlah ia belajar berkorban agar semakin banyak orang memperoleh keselamatan. Caranya adalah dengan menyerahkan murid terkasihnya ke dalam tangan Sang Bunda. "Ibu, inilah anakmu." Sang Bunda mesti belajar mencapai kemuliaan dengan menerima sesamanya dalam hidup sehari-hari. Hal itu sama seperti yang dia lakukan ketika menerima semua orang yang datang kepadanya. Yesus berkata kepada seorang perempuan yang hendak dirajam karena kedapatan berbuat zina, "Hai perempuan, di manakah engkau? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Inilah suatu contoh betapa kemuliaan yang dia peroleh itu melalui suatu sikap penerimaan yang tulus terhadap kehendak Bapa.
Hal itu pula dia wujudkan dengan menerima kehadiran semua orang. Dan pada saat-saat terakhir ketika dia menyerahkan diri kepada orang-orang yang mau menangkapnya, Yesus dengan tegas melarang Petrus yang mencabut pedangnya. "Sarungkanlah pedangmu. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Dia tidak ingin kehendak Bapanya terhalang oleh kehendak pribadinya sendiri. Di bawah salib kemuliaan itu, sang bunda sudah banyak belajar meminum cawan itu. Karena itu ia rela menerima tugas menjadi ibu bagi semua orang. Ia mesti menempa dirinya untuk menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi anak-anaknya dalam pergulatan hidup di dunia ini. Ia mengajari anak-anaknya memberi makna terhadap setiap penderitaan, karena ia sendiri sudah menemukan makna penderitaan itu dalam diri sang putra. Sejalan dengan sang bunda, sang manusia pun diberi tugas untuk memberi makna terhadap kehidupan ini. Bagi Tuhan Yesus, hidup bukan berakhir pada penderitaan. Justru penderitaan itu menjadi jalan menuju kemuliaan. Karena itu dia mengajak sang murid untuk merefleksikan lebih dalam mengenai hidup ini. Untuk mencapai kemuliaan, orang mesti pula menerima Tuhan dan sesamanya. Karena itu Yesus yang mulia di atas salib itu meminta kesediaan sang murid untuk menerima bundanya yang masih diselubungi duka cita. "Inilah ibumu." Reaksi murid itu sungguh luar biasa. Mulai hari itu ia menerima Bunda Maria tinggal bersamanya. Tindakan murid itu menunjukkan bahwa ia rela menerima sesamanya yang menderita. Hanya melalui sikap menerima itu, ia mampu mendapatkan kemuliaan. Dewasa ini masih banyak ibu yang menderita. Suatu ketika seorang ibu tua mendatangi saya. Di tangannya ia memegang sebuah kantung plastik hitam berisi pakaian-pakaiannya. Air mata terus-menerus bercucuran dari matanya, membasahi wajahnya yang penuh keriput itu. Sambil menyeka air matanya, ia berkata, "Tolong saya, Romo, saya diusir anak saya." Saya bertanya, "Kenapa ibu diusir?" Ia menjelaskan, "Kata anak saya terlalu cerewet, saya terlalu banyak menuntut, jadi lebih baik saya tidak tinggal di rumahnya saja." Saya mengajak ibu itu pulang ke rumahnya. Saya kaget luar biasa. Saya berhadapan dengan sebuah rumah yang besar dengan halaman luas. Pasti penghuninya bukan orang miskin atau pas-pasan. Kata pemilik rumah itu, "Oh, Romo baru pertama kali ke sini?" Saya menjawab, "Ya, pertama kali ini saya ke sini. Saya datang mengantar ibu Anda. Dia baru saja mendatangi saya karena ia mengaku diusir anak kandungnya." Ibu muda itu tampak tegang. Wajahnya yang ceria berubah menjadi pucat. Ia berpura-pura bertanya, "Kenapa ibu saya, Romo?" Saya berkata, "Ibu Anda membutuhkan kasih darimu. Dia butuh diterima." Ia berkata sambil mencucurkan air mata, "Maafkan saya, Romo, saya kilaf." Ia pun memeluk mamanya. Ia menangis sejadi-jadinya dalam pelukan sang mama. Rekonsiliasi pun terjadi. Kasih kembali mereka jalin. Sejak itu saya tidak pernah mendengar percekcokan di antara mereka. Terjadi suatu harmoni di antara mereka karena mereka saling menerima sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Namun rekonsiliasi itu bukan berjalan tanpa peran Tuhan Allah
yang lebih dahulu menerima kehadiran manusia, apapun dosa yang telah mereka perbuat. Tuhan tidak pernah melupakan ciptaannya. Tuhan menghendaki agar kita tidak saling melupakan, karena kita adalah saudara-saudari yang saling menerima. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil dan Inspirasi hari ini. Semoga semakin menyadarkan kita semua bahwa hidup kita tidak berakhir dengan derita. Derita adalah jalan untuk menikmati kemuliaan. Dan semoga teladan Bunda Maria sungguh menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk tidak pernah takut menapaki jalan derita dan bergandengan tangan dengan sesama saudara yang menderita untuk sampai pada kemenangan, kemuliaan bersama dengan Kristus, pokok iman kita. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Frans Sales SCY. Semoga Pastor tetap sehat, tetap semangat, tetap penuh sukacita, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari, apabila Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda tidak perlu ragu untuk men-sharekan atau meneruskan permenungan ini bagi sesama anggota keluarga, bagi teman di dalam komunitas ataupun kerukunan, sehingga semakin banyak orang boleh terinspirasi oleh sabda Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.